Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufaida, NPM 7212131298. Di sini saya akan meresum tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Tujuan penilaian kinerja. Pada dasarnya dari sisi praktiknya yang sering dilakukan di setiap perusahaan, tujuan penilaian kinerja karyawan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu. 2. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan apabila dirancang secara tepat sistem penilaian ini. Kriteria penyelia atau penilai. 1. Yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja. 2. Pada umumnya karyawan hanya dinilai oleh atasannya, baik oleh atasan langsung maupun atau tidak langsung. Penilaian oleh rekan dan oleh bawahan hampir tidak pernah dilaksanakan, kecuali untuk keperluan riset. Faktor-faktor yang menghambat penilaian kinerja. 1. Kendala hukum ilegal. 2. Bias oleh penilai. Bentuk-bentuk bias yang umumnya terjadi: A. Halo efek. B. Kesalahan kecenderungan terpusat. C. Bias karena terlalu lunak dan terlalu keras. D. Bias karena penyimpangan lintas budaya. E. Prasangka pribadi. F. Pengaruh kesan akhir. 3. Mengurangi bias penilai. Jenis-jenis penilaian kinerja. 1. Penilaian hanya oleh atasan. 2. Penilaian oleh kelompok lini. 3. Penilaian oleh kelompok staf. 4. Penilaian melalui keputusan komite. 5. Penilaian berdasarkan lapangan. 6. Penilaian oleh bawahan dan sejawat. Metode-metode penilaian kinerja. Metode penilaian berorientasi masa lalu. Metode penilaian berorientasi masa depan. Penilaian kinerja dengan pendekatan MBO. Langkah-langkah dalam melakukan penilaian dengan metode MBO adalah: 1. Penyusunan tujuan perusahaan. 2. Penyusunan tujuan departemen. 3. Diskusi tujuan individual dalam departemen. 4. Menetapkan hasil yang diharapkan. 5. Peninjauan prestasi dan pengukuran hasil. 6. Umpan balik. Perusahaan mendapatkan sukses melalui penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja yang objektif sangat membantu perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Menghilangkan standar-standar yang berbeda antara para manajer. 2. Menghilangkan kecenderungan untuk menilai karyawan berdasarkan kepribadian mereka. 3. Memotivasi karyawan dengan penilaian kinerja. 4. Menciptakan karyawan yang produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.